Jadi kemudian setelah mereka membawa pekerja pabrik itu ke dalam desa, mereka bawa lagi tuh ke dalam terowongan desa Inunaki. Terus hal yang mengejutkan ini ternyata terjadi nih lur. Jadi para penculik serta pekerja pabriknya itu dihabisi sama penduduk desa yang gak kasat mata. Halo, kumaha ada bang lur? Damang lah ya pastinya. Oke, langsung aja kita gaskan ke kasusnya. Hari ini gue punya kasus yang agak menyeramkan plus creepy banget sih. Jadi ini ada sebuah kisah dari terowongan Inunaki yang katanya sih bekas pembuangan jasad-jasad hasil pengambilan nyawa yang sangat gila nih lur. Ada juga yang bilang nih ya, terowongan Inunaki ini tuh merupakan tempat yang bebas dari aturan pemerintahan Jepang, sehingga ya lo bisa ngelakuin hal gila apapun di terowongan Inunaki itu. Oke, sebelumnya gue terima kasih banget sama yang udah request kasus ini di Instagram. Nah, ini orangnya nih ya, Aziz Riks, namanya susah banget sih nih, Aziz Sirsak 18. Dan buat kalian yang udah penasaran sama kasusnya, tonton aja sampai habis kasusnya biar nyambung ceritanya. Dan inilah dia kasusnya lur. Setelah pesan yang satu ini. Desa Inunaki merupakan desa yang dikenal sebagai urban legend Jepang yang sangat terkenal banget nih lur. Selain dikenal sebagai desa yang penuh misteri, desa ini juga terisolasi dari dunia luar. Jadi ya benar-benar nggak ada penduduknya sama sekali nih lur. Bahkan letak pastinya desa Inunaki ini aja nggak tercantum di dalam peta. Kadang ada di peta, tapi kadang juga katanya sih ada yang bilang hilang. Jadi nggak ngerti juga sih gue nih ya tentang desa ini. Desa ini ternyata terletak di pedalaman Gunung Inunaki di sekitar kota Miyakawa, prefektur Fukuoka, dan kepulauan Kyushu. Banyak dari orang-orang yang mengalami kesulitan saat berusaha menemukan terowongan menuju desa ini nih lur. Jadi bisa dibilang kayak disaserin gitu aja jalannya. Terus selain gak adanya petunjuk jalan yang mengarahkan ke sana, letak dari terowongan itu ternyata sangat tersembunyi banget nih lur. Jadinya nih ya, banyak pendaki yang hilang di sana, atau mungkin sulit aja sih untuk temuin terowongannya. Dan ternyata banyak kabar yang gak mengenakan tentang terowongan ini nih lur. Jadi katanya nih ya, pernah ada sepasang kekasih yang diambil nyawanya. Terus habis itu ya lur, tubuh sepasang kekasihnya ini dibuang di depan pintu masuk menuju terowongan. Jadi ya fungsinya itu buat nakut-nakutin aja pengunjung lain yang datang ke terowongan Inunaki itu. Jadi biar mereka ini gak sembarangan masuk ke terowongan itu. Tapi ya kalau menurut gue ya, parah banget sih kalau emang caranya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada cara lain aja buat takut-takutin. Contohnya kayak tempelin aja kambing yang nggak bernyawa di atas terowongannya itu. Kan jadinya pasti pada takut, orang mikir dua kali. Wah, ada kambing di situ ngapain? Aneh kan jadinya. Pasti orang jadi pada takut. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju untuk menakut-takuti pengunjung lain dengan cara seperti itu? Kalian bisa berdiskusi sama gue nih di bawah kolom komentar ya. Kemudian kalau emang nanti kita berhasil menuju desa Inunaki, suasana di sana ya, wah, bakalan senyap. Terus tiba-tiba terdengar kayak suara lolongan anjing yang sangat panjang banget. Terus suara lolongannya itu ya lur, bakalan bikin bulu kuduk kalian tuh merinding. Terus gimana ya, takut banget. Gak hanya suara lolongan itu aja lur, ada juga kayak suara jeritan-jeritan seperti orang kayak kesakitan minta tolong. Habis itu biasanya bakal ada sesosok yang ngejar-ngejar kalian dengan sebilah pedang. Oh ya, gue lupa ngasih tahu nih lur, asal-usul nama desa Inunaki ini. Jadi nama desa Inunaki ini sebenarnya sih artinya itu desa lolongan anjing. Jadi di zaman dulu ada sebuah keluarga yang punya anjing peliharaan di desa Inunaki. Terus pas lagi di malam hari, dia tuh ngeliat anjingnya kok ngelolong-lolong terus. Kayaknya dia nggak mau berhenti nih anjing. Kayak lolong-lolong nggak jelas deh pokoknya. Pokoknya lolongannya kayak gini nih. Au, au, gitu, serem banget. Nah habis itu karena si pemilik anjingnya ini sebel, ya udah si pemiliknya ini langsung ngabisin nyawa anjingnya ini sendiri tanpa basa-basi. Ya udah langsung dilibas langsung. Dan setelah anjingnya ini udah nggak bernyawa lagi, tiba-tiba ada seekor naga hitam datang menyerang satu desa itu, termasuk si pemilik anjingnya ini. Jadi rupanya si anjingnya ini ngelolong kayak gitu, ternyata ada sesuatu yang nggak beres dia lihat. Dan sebenarnya si anjingnya ini tuh cuma pengen peringatin doang majikannya buat kabur sejauh mungkin dari desa itu. Tapi sayangnya nasibnya malah naas. Dan sebenarnya anjing itu peka loh terhadap hal-hal aneh yang terjadi di sekitaran kita. Soalnya sih gue pribadi, gue punya teman yang punya anjing. Dia bilang kalau lolongannya kayak gitu, antara ada setan atau enggak bakalan tertimpa masalah yang aneh-aneh. Dan bener aja sih, besoknya ini temen gue tuh pas lagi naik mobil, dia tuh kecelakaan. Tapi untungnya dia ini gak kenapa-napa nih lur, karena kan dia pakai sabuk pengaman.
Ya paling cuma luka-luka ringan, baret-baret di tangan atau di mana. Kata dia segitu. Dan kemudian ya, untuk masuk ke sampai desa Inunaki, kita tuh harus ngelewatin jalan kecil sehingga sampai menemukan pintu masuk desa yang terdapat ada papan peringatan yang bertuliskan seperti ini nih lur. Konstitusi atau peraturan dan perundang-undangan negara Jepang tidak berlaku di sini. Berarti artinya ya di desa ini ya boleh ngelakuin hal-hal gila jahat atau ya pokoknya yang bertentangan dengan peri-peri kemanusiaan lah. Entah itu dari penculikan, terus pemakaian obat-obatan terlarang. Pokoknya bebas lah ngapain aja di sana. Di desa Inunaki ternyata juga terdapat jebakan-jebakan yang sangat gila jika ada orang-orang asing atau yang gak dikenal melintasi daerah tersebut. Contohnya nih ya kayak seperti jebakan perangkap kaki yang tajam dan tertanam di dalam tanah. Jadi kalau kita nginjek itu perangkap, ya udah putus itu kaki kita. Di saat itu juga gak bersisa sama sekali. Ada juga jebakan tali transparan yang kayak tali layangan gitu. Jadi talinya itu ditaruh di bawah tanah, di bawah kaki nih, maksudnya di bawah kakinya. Terus kalau kita ngelintasin daerah itu, habis itu kita nggak sengaja nyentuh benang yang kita lewatin, ya udah, bakalan ada batang pohon besar yang nimpa kita dari belakang. Jadi kayak jebakan-jebakan zaman dulu lah, zaman-zaman Romawi juga ada sih sebenarnya. Dan pasti betapa besarnya itu batang pohon kalau menghantam tubuh kita dari belakang. Ya kemungkinannya antara ada dan tiada deh pokoknya tubuh kita. Nah kemudian jika nanti jebakan itu gagal mengenai para pengunjung asing yang datang ke desa Inunaki, ya para penduduk di desa Inunaki ini zaman dulu ya bakalan nyerang pengunjung asing dengan kapak dan sabit. Jadi gimana ya, bener-bener gila ini desa, kayak nggak mau dimasukin gitu aja. Terus peralatan elektronik di sana ya kayak nggak berfungsi sama sekali, karena dipercaya di sana tuh medan magnetnya bener-bener nggak beraturan sama sekali. Jadinya kayak sinyalnya tuh handphonenya hilang, sinyal handphone aja hilang. Terus kompasnya aja nggak berfungsi. Ada juga radio yang nggak bisa nyala sama sekali karena kan sinyalnya benar-benar dihancur-hancurin dah di sana. Dan menurut rumornya nih ya, di desa Inunaki ini semua penduduk asli di sana udah dihabisi nyawanya sama seorang psikopat gila berantai dengan kapak atau pedang seperti pembantaian di Suyama. Oh iya nih, mengenai pembantaian Suyama ini nggak bisa gue bahas sekarang. Tapi kalau kalian tertarik gue bahas pembantaian di Suyama ini, kalian coba komentar di bawah. Karena kasusnya ini cukup memakan korban jiwa 30 korban loh. Terus agak panjang juga ceritanya. Takutnya nanti kalian boring kan ya, nggak enak juga. Dan menurut kabarnya nih yang beredar, penduduk desa di Inunaki ini ternyata terkena penyakit mengerikan yang terjadi di sana. Bahkan penduduk yang udah kena penyakit kutukan di sana, ya dibiarin aja sampai busuk gitu. Gimana ya baunya tuh, baunya bau banget deh, sampai busuk. Dan ada juga yang mengatakan kalau lu ngunjungin desa terkutuk itu, kalian bakal hilang atau enggak, ya nggak pernah muncul lagi di permukaan. Pokoknya dicari-cari nggak bakal ketemu deh. Pokoknya ya benar-benar hilang di telan bumi lah lur. Dan kabar lain mengatakan nih, di tahun 1800-an, penduduk desa ini tuh hidup dengan mengandalkan produksi arang kayu. Jadi desa Inunaki ini menjadi salah satu penyuplai utama arang kayu untuk militer Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dan saking besarnya usaha mereka, desa Inunaki ini memiliki 2 gudang besar untuk penyimpanan arang. Namun sialnya nih ya, di tahun 1959 terjadi banjir besar-besaran dan gudang besar untuk penyimpanan arang tersebut ya hancur karena telah banjir. Dan kemudian semenjak itu penduduk desa Inunaki tuh kayak mulai menghadapi masa kelam sampai akhirnya penduduk desa di sana mulai meninggalkan desa secara perlahan-lahan. Karena kan desanya udah benar-benar kayak gimana ya, udah nggak berfungsi sama sekali, jadi jelek lah atau kumuh gitu. Jadi di sana benar-benar kesusahan buat akses ke kotanya juga. Jadinya kan orang males, mendingan pindah aja ke kota. Mau makan juga jadi susah. Soalnya menurut kabarnya nih ya lur, di desa itu ada sebuah makam kutukan yang benar-benar harus dijaga dan gak boleh hancur. Dan seandainya makam kutukannya itu hancur, ya udah, penduduk desa di sana ya bakal ngalamin krisis berkepanjangan serta ngalamin juga hal yang benar-benar bikin desa itu terkucilkan dari dunia luar. Pokoknya gimana ya, lo mau akses kemana-mana aja tuh bener susah banget deh untuk akses keluar. Dan kalau menurut gua bisa jadi desa Inunaki itu hancur ya gara-gara makam yang dikutuk itu ya hancur di sana gara-gara banjir besar tadi. Dan menurut laporan yang agak gua tercengang ya, jadi pada tahun 1988 ada sekelompok anak muda setempat di desa Inunaki yang menculik seorang pekerja pabrik dan habis itu dibawa ke dalam desa Inunaki yang udah gak berpenghuni sama sekali. Jadi kemudian setelah mereka membawa pekerja pabrik itu ke dalam desa, mereka bawa lagi tuh ke dalam terowongan desa Inunaki. Terus hal yang mengejutkan ini ternyata terjadi nih lur. Jadi para penculik serta pekerja pabriknya itu dihabisi sama penduduk desa yang gak kasat mata.
Jadi bisa dibilang nih ya, dihabisi sama arwah penduduk desa Inunaki yang dulunya ini dihabisi oleh psikopat gila berantai yang terjadi di sana atau penyakit-penyakit kutukan lainnya. Selain itu karena lokasinya terpencil, terus polisi kan juga jarang ada patroli ya di desa Inunaki ini. Ya pada akhirnya terowongan itu dijadiin tempat pembuangan jasad-jasad pada tahun 2000-an. Wah, gue speechless banget sih ya ngeliatnya ya, apalagi ngerisetnya. Serem juga sih. Pastinya itu kan terowongannya baunya busuk banget. Ya kesimpulannya ya legenda desa Inunaki ini menggambarkan bagaimana terowongan Inunaki dan jalur pegunungan Inunaki ini menjadi tempat yang paling mengerikan. Dan semenjak maraknya pembuangan jasad pada tahun 2000-an, akhirnya nih ya pemerintah tuh memblokir pintu masuk atau pintu keluar dengan batu blok yang besar sehingga terowongan itu nggak bisa diakses lagi oleh pengunjung. Oh ya, urban legend desa Inunaki ini sekarang udah dijadiin film yang judulnya Howling Village. Ya, jadi artinya ini desa lolongan anjing. Gue sih udah nonton filmnya ya, bener-bener serem banget. Plus, bikin bulu kuduk merinding lah. Pokoknya gue rekomendasiin deh nih film. Kalau film ini bakal bikin kalian ketakutan setengah mati. Oke, segitu dulu bahasan tentang desa Inunaki kali ini. Dan kalau emang ada tutur kata gue yang salah atau nggak berkenan di kalian bisa kok tegur gue lewat kolom komentar atau DM aja di Instagram. Karena komentar kalian ini bakalan berarti buat gue, serta menjadi saran yang bagus untuk gue juga. Jadi kedepannya biar gue lebih baik lagi kedepannya ya. Dan kalau kalian punya cerita-cerita menarik atau kasus-kasus menarik, kalian bisa DM gue di Instagram atau komentar aja di bawah. Oh ya, satu lagi nih lur, jaga kesehatan kalian, oke? Dan menurut laporan yang bikin gue agak speechless ya, jadi pada tahun 19...